Satu sumber PAD untuk tipe A, tetapi di mana ada nomenklatur DM kami dan lain sebagainya. kan ke grade A. Ini akan berbeda sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semua tretan. Rapat dengar pendapat RDP Komisi C DPRD Yos Sudarso dengan Direktur Rumah Sakit BDH membahas LKPJ tahun 2021. Bahasan menarik dalam RDP yang dipimpin Baktiono Ketua Komisi C tersebut, memakan waktu cukup panjang. Ada salah satu topik bahasan memantik Agung Prasojo Sekretaris Komisi C dan Bisukma Kurniawati Direktur Rumah Sakit BDH untuk bernada sama. Topik yang dimaksud adalah, keduanya sama-sama menepis dugaan anggaran ganda, dan keduanya juga saling mendukung atas rencana peningkatan grade Rumah Sakit BDH dari grade B ditingkatkan menjadi Rumah Sakit grade A. Tadi kan rapat dengan Direktur Rumah Sakit BDH tentang LKPJ. Apa saja yang perlu dikoreksi dan apa saja yang sudah dicapai oleh Rumah Sakit BDH. Ya, jadi BDH ini kan Rumah Sakit BDH ini mempunyai target itu 260 miliar sekian gitu ya. Untuk tahun 2001 ya. 2020. Ini LKPJ 2021 betul, 2021. Ternyata di dalam realisasi dia hanya 220 miliar. Artinya ini katanya orang entah ngirit atau saving, saya nggak tahu, yang jelas itu tidak menampaui dari target yang ditentukan. BDH ini kan ada termasuk BLUD, Badan Layanan Usaha Daerah, yang ada profitnya. Artinya ya, ini ada salah satu sumber PAD. Nah, di situ juga ternyata dari BLUD sendiri menyumbangkan sekitar 120 miliar. Artinya masih ada kekurangan 100 miliar. Tetapi di dalam 100 miliar itu akan ditutup oleh pemerintah kota. Itu tadi kan ada semacam format ya redaksional yang ganda sepertinya yang disampaikan Cak Sukadar. Kalau Mas Agung sendiri bagaimana melihatnya? Itu ada Permendagri baru, saya kurang jelas Permendagri nomor berapa ya. Tapi jelas Permendagri itu baru, di mana ada nomenklatur di dalamnya, yang seharusnya nomenklatur itu satu nomenklatur satu produk. Tapi ternyata di dalam Permendagri itu satu nomenklatur itu mengangkut beberapa item, sehingga mereka memasukkan sepertinya ganda, tapi tidak. Memang formatnya pelaporan seperti itu, yang baru seperti itu. Rumah Sakit BDH ini kan masih grade B ya, B. Perlukah itu ditingkatkan grade-nya? Memang harus menaikkan ke grade A, harus. Cuman kan menaikkan itu tidak hanya sekedar dari segi bangunan, tapi dari isi juga, isi daripada rumah sakit itu sendiri. Jadi harus memenuhi syarat sebagai grade A, dan itu banyak sekali, masih banyak alat-alat yang harus disupport untuk jadikan ke A. Satu itu. Yang kedua, dari segi bangunan itu rumah sakit BDH itu dibangun tidak pada konsep bangunan tinggi, karena strukturnya itu istilahnya tulang-tulangnya itu bukan untuk yang tinggi seperti yang di Rumah Sakit Suwandi yang bisa menampung berapa pasien, itu tidak seperti itu. Oh ya, untuk menuju ke sana dukungan apa dari Komisi C agar Rumah Sakit BDH bisa menuju ke Rumah Sakit grade A? Ya, kalau Komisi C, saya sebagai geraknya untuk jadi bangunan, ya kita dari struktur itu dulu kita bangunkan, harus dibangun dulu. Tapi dari segi isi, mungkin saya selaku anggota Banggar juga akan mendorong untuk segera mengisi hal yang kurang dari apa yang diinginkan dari teman-teman BDH yang menuju ke grade A. Tadi kan sempat di LKPJ adalah inisiatif atau usulan dari Dewan untuk menjadi tipe A. Nah, tadi kan dokter sudah menyampaikan beberapa hal begitu ya, dok. Bisa disampaikan ulang lagi, dok? Iya, karena untuk tipe A itu kan ada, jadi kita tidak hanya bisa membangun fisik untuk tipe A, tetapi kan harus ada SDM, peralatan dan lain sebagainya. Nah, ini yang juga
kalau kaitannya dengan gedung, sarana prasarana, itu kan kita harus menghitung kembali. Kita harus melakukan feasibility study. Jadi tidak bisa, oh bisa ini tipe A, tetapi dari segala aspek gitu. Apakah kebutuhannya, kemampuan SDM kami dan lain sebagainya. Bu, dengan kesediaan anggaran Bu ya, bagaimana capaian dari RSUD? Maksudnya? Capaian saat ini kami dengan anggaran yang ada kami sudah bisa memberikan pelayanan yang terbaik pastinya ya Pak. Sudah kan anggaran itu kan disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit kan. Dari segi perencanaannya kami mau mengadakan SDM apa, peralatan apa untuk meningkatkan, karena SDM itu kan tidak bisa bekerja kalau tidak ada peralatannya begitu. Nah ini kan kami harus sejalan dengan itu. Tadi kan ada sedikit koreksi tentang adanya format anggaran yang ganda. Ya, dari Pak Sukadar gimana menyikapi itu? Nah, kalau itu kan kami harus menyesuaikan dengan perubahan yang ada, Bapak, dan kami harus mengikuti itu, gitu. Tadi kan sudah dijelaskan juga dari Bapak Konye, itu kan kami mengikuti, karena kan nggak mungkin kalau kami akan berbeda sendiri, gitu. Kan itu format sudah berlaku nasional, gitu. Jadi ya kami harus bisa cepat mengikuti hal itu.